Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pak Dimas harap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Untuk pagi hari ini kita masih di tema 1, subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Kita ke pembelajaran 5 dan 6. Jadi kita akan belajar mengenal hewan avertebrata. Masih di bahasa Indonesia, menentukan gagasan pokok setiap paragraf dan teks, dan yang SPDP menggambar ilustrasi dari teks bacaan. Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Hewan avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Ini Pak Dimas ada beberapa contoh, yaitu kelinci, siput, buaya, dan nyamuk. Untuk karakteristik, untuk kelinci jenisnya vertebrata, untuk siput avertebrata. Untuk organ gerak kelinci kaki, untuk siput perut. Cara gerak melompat kelinci, kalau siput melata. Bentuk organ gerak untuk kelinci sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Untuk siput, bentuk organ gerak parut lebar, pipih, dan memiliki banyak kelenjar penghasil lendir. Untuk kelinci kecepatan geraknya cepat, untuk siput lambat. Untuk yang gambar di sebelah kanan, untuk jenis buaya vertebrata, nyamuk avertebrata. Organ gerak buaya kaki atau perut, nyamuk kaki dan sayap. Cara gerak buaya merayap, cara gerak nyamuk berjalan dan terbang. Bentuk organ gerak untuk buaya sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Nyamuk sepasang kaki depan, kaki tengah, kaki belakang, dan sepasang sayap. Kecepatan geraknya buaya cepat, untuk nyamuknya sedang. Sekarang, fungsi organ gerak avertebrata. Kita sudah mengenal karakteristik hewan avertebrata pada siput. Siput bergerak dengan cara melata. Siput mempunyai organ gerak berupa perut atau gastropoda. Perut siput berbentuk pipih dan lebar. Perut pada siput berfungsi untuk bergerak dan berpindah tempat. Perut siput juga memiliki banyak kelenjar penghasil lendir. Gerak siput sangat lambat. Siput bergerak dengan bantuan otot-otot perutnya. Otot ini berfungsi untuk mengangkat bagian tubuh siput dan menggerakkannya ke depan. Saat berjalan, siput akan mengeluarkan lendir. Nah, apa itu fungsi lendir dari siput? Yaitu melindungi tubuhnya yang lunak saat bergerak. Oleh sebab itu, siput meninggalkan jejak berupa lendir saat berjalan. Jadi, kita bisa melihat gambar siput di bawah. Itu kaki perutnya siput di bagian belakang. Fungsi organ gerak avertebrata. Ini hewan belalang. Nama organ gerak kaki dan sayap. Fungsinya, kaki berfungsi untuk melompat dan sayap berfungsi untuk terbang. Terus cacing. Cacing nama organ geraknya perut. Fungsinya, perut berfungsi untuk melata. Pada perut terdapat otot-otot yang membantu pergerakannya. Yang ketiga, ubur-ubur. Nama organ gerak tentakel. Fungsinya tentakel berfungsi untuk melayang. Tentakel berada di sekitar mulut ubur-ubur. Tentakel akan menyemburkan air keluar dari belakang tubuh sehingga ubur-ubur dapat bergerak. Ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Ciri-ciri yang pertama, mempunyai tulang belakang. Untuk avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Susunan saraf yang vertebrata terletak di kepala. Hewan avertebrata terletak di perut. Letak otak
Untuk hewan vertebrata yaitu terlindung oleh rangka kepala. Hewan avertebrata tidak terlindung oleh rangka. Letak rangka hewan vertebrata di rangka dalam. Hewan avertebrata di rangka luar. Kita menginjak ke gambar cerita atau ilustrasi. Kita bisa mengenali berbagai corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau gambar ilustrasi terdiri dari 4 macam. Mari kita simak penjelasan setiap corak pada uraian berikut. Yang pertama, realis. Realis adalah gambar cerita yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, maupun tata letaknya. Mari kita simak contoh gambar realis berikut, yaitu ilustrasi penjual sayur. Itu gambar realis. Yang kedua, gambar karikatur adalah gambar cerita yang melebih-lebihkan atau mengubah bentuk atau objek aslinya. Gambar karikatur biasanya menampilkan objek berupa seseorang dengan karakter lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Kartun. Kartun adalah gambar cerita yang berfungsi untuk menghibur. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya tanpa menghilangkan ciri khasnya. Kita bisa melihat di sebelah kanan itu contoh-contohnya, yaitu gambar karikatur, gambar anak-anak sedang bermain, kartun, lukisan dekoratif. Ya, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian, anak-anak. Nanti penugasan lewat WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.